Nabi menyuruhnya untuk merubah niatnya menjadi haji qiran, menjadi haji qiran. Kalau haji qiran kan berarti satu perbuatan dua niat. Dalam haji qiran kan satu perbuatan dua niat, makanya juga bayar jam. Tapi kemudian setelah selesai haji, tapi penafsiran kedua mengatakan Aisyah tidak haji qiran, Aisyah haji ifrad. Karena haji ifrad, maka umrohnya itu adalah umroh setelah selesainya haji. Artinya dipahami bahwa Aisyah sebenarnya tidak haji dua kali, tetapi tidak umroh dua kali, tetapi umroh satu kali. Itu yang berkembang di dalam fikih. Menurut Ibnu Qayyim, hadis ini dengan interpretasi kedua di atas tidak serta-merta mengandung pengertian bahwa umroh lebih dari satu kali dalam satu musim haji, melainkan hanya sekedar tambahan saja untuk melegakan hati Aisyah. Ada pembahasan yang cukup panjang. Yang pada intinya bahwa mengenai umroh berkali-kali di luar musim haji, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik memakruhkan melakukan umroh lebih satu kali dalam satu tahun, mengingat Nabi tidak pernah umroh lebih dari satu kali dalam satu tahun. Pendapat ini dianut oleh Muhammad Ibnu Sirin dan Hasan Al-Basri. Namun beberapa pengikut Malik seperti Mutarrif Ibnu Al-Majissun dan Ibnu Mawas membolehkan melakukan umroh lebih dari satu kali dalam satu tahun. Ini juga adalah pendapat jumhur fuqaha, termasuk Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Ini bicara tentang umroh berkali-kali dalam satu tahun. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tapi semuanya itu dalam konteks umroh masuk. Pergi umroh pulang, 2 bulan lagi pergi umroh pulang, 2 bulan lagi pergi umroh pulang. Loh, balik apa duitnya banyak, mengawal jamaahnya Mas Mufi kan? Kok bisa mengawal? Iya Pak, karena habis pelatihan sertifikasi pembimbing haji. Mudah-mudahan nanti umroh berkali-kali. Amin. Nah, yang intinya yang ingin kami sampaikan, biasa. Keterangan ini bukan orang datang ke Mekah misalnya haji, kemudian umroh berkali-kali, padahal dia sudah berada di situ. Nah, yang seperti itu dalam pandangan ulama majelis tarjih ghairu masyru', tidak disyariatkan, karena tidak ada satu dalil pun yang menjadi landasannya. Yang kita bicarakan tadi adalah umroh masuk, bukan sudah di dalam kemudian umroh berkali-kali. Nah, ini ghairu. Cuma ada problem Pak, jamaah kita ini kan macam-macam Pak. Mereka minta difasilitasi untuk berkali-kali umroh, besok ke Tanai, besok ke Cikona. Lalu kita turuti Pak, uang travel kita bisa 300. Tapi ya memang ada problem ya antara dasar syariah dengan marketing ya, dengan marketing. Nanti takutnya makanya jangan itu travel yang masuk. Itu gampang, kita sifatnya jasa saja kok. Yang penting kita tidak dalam konteks membimbing. Ya sampai boleh-boleh saja ya, tapi berangkat sendiri, jalankan sendiri. Tapi menurut pemahaman kita seperti itu. Itu kan
sesuatu yang mudah diselesaikan. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan ya dalam forum yang berbahagia ini. Ya tadi selebihnya pendalaman saya menganjurkan dengan semuanya membaca HPT J3 bab haji. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari Samsudin yang memberikan materi terkait beberapa hal tadi mulai dari ikut sampai berapa kali umroh berulang-ulang umroh. Dari Samsudin menyebut kopinya. Nah, setelah itu boleh untuk mengajukan dirinya berdiskusi terhadap beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Jadi, monggo yang pertama siapa tadi ya? Jangan berdiri aja, terus berdiri. Ayo sambil berdiri maksudnya. Sudah. Bahwa yang kedua tempat parkir tadi diulang. Sebentar aja karena ada pemahaman kami yang kurang paham. Terima kasih. Yang kedua ibu ini. Ibu jawab Bu. Bu. Akan talbiyah. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian. Jadi talbiyah itu adalah jamaah haji setelah keluar hotel labbaik hajjan itu tidak menuju Arafah, tapi yang menuju Mina. Lalu besoknya pagi hari itu berjalan menuju Arafah karena sudah dekat sekolah. Selama tanggal 8 berada di Mina sehingga bisa sholat 5 waktu di situ. Yang tadi kita katakan sholatnya diqosor tetapi tidak dijamin. Ya, secara filosofi tarbiyah itu kan penyegaran, mempersiapkan fisik dan psikis untuk acara yang besok itu, yakni dimulainya manasik haji, dimulainya Arafah. Nah, tadi kita sampaikan juga kalau memang dari dua hal ya. Pertama, ternyata dengan tarbiyah itu bisa membahayakan keselamatan kita, maka tidak perlu tarbiyah. Kedua, jika dengan tarbiyah pelaksanaan ibadah haji kita menjadi tidak maksimal, maka tidak perlu tarbiyah. Kalau dua hal itu bisa dilewati, maka sunnah atau dianjurkan untuk melaksanakan tarbiyah haji. Beberapa kali KPIH dari Banyuwangi itu WA saya terkait tarbiyah. Baik, itu Pak ya, kaitannya dengan tarbiyah. Yang kedua, haji itu harus sudah haji, tidak boleh belum haji kemudian membatalkan haji. Bagaimana jika istri membatalkan suaminya atau suami membatalkan istrinya? Kalau kembali kepada dalil tidak begitu. Yang ada dalam dalil yang mansus itu, yang ada nasnya, fihi nafsun, itu adalah anak membatalkan orang tuanya atau saudara membatalkan saudaranya. Tidak perlu takut lupa gimana orang tua sudah karena kebaikan anak itu adalah hasil kerja dari orang tuanya. Ya, tadi kita katakan bahwa umroh berkali-kali saat menunggu datangnya musim haji itu kita nyatakan atau majelis taklim mengatakan ghairu masyru', tidak disyariatkannya. Soal bagaimana kalau yang melaksanakan berkali-kali, wah itu hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak bisa menilai. Kita hanya mengatakan nahku bil dhawahir. Kita menilai berdasarkan lahiriahnya. Apa lahiriahnya? Ya nas-nas agama itu. Wallahu yatawalla as-sarair. Allah yang mengetahui isi hati manusia. Dalam mistisisme Islam itu kan ada ahlul dhawahir wa ahlus sarair. Tapi tidak
Yaumul Yaumul Akhirnya ya dimulai pada tanggal 10, tanggal 10, kemudian lanjut 11, 12, 13. Namun demikian memang Fuqaha mengatakan ketika orang sudah selesai melaksanakan umroh haji yang tamattu itu, ya sudah boleh melaksanakan penyembelihan haji karena kan sudah selesai tamattunya. Ya sekiranya itu kemudian jadi disembelih di tanah air, ya mungkin harus ada penjelasan ulang bagaimana nanti tekniknya. Tapi kan sampai sekarang majelis saja tidak berpendapat seperti itu, walaupun hasil mudzakarah yang kemarin di Bogor ya itu dirilis hasilnya, diantaranya boleh menyembelih dam di luar tanah haram termasuk di Indonesia atau dam kharijal haram. Tapi saya sendiri setelah hunting ya baik kitab yang online atau kitab yang ada di lemari kok justru yang sangat keras menentangnya itu dari mazhab Syafi'i. Misalnya kalau kita baca di dalam Syarah Muhadzab yang sudah Imam An-Nawawi itu, akan ada kitab fikih terkenal Muhadzab Syirazi, kemudian dibesar oleh Imam An-Nawawi menjadi Syarah Muhadzab. Itu termasuk di kalangan mazhab Syafi'i atau di kalangan Syafi'inya termasuk kitab fikih yang muhkamah yang dipegang dan itu juga sangat keras menentang dalam hal ini dan menyetujui, sehingga dalam yang tadi kita nyatakan ijtima ulama fatwa yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, bulan yang lalu di Pondok Mambaus Shalihin Gresik itu dikatakan mauquf karena tidak ada satu kitab pun yang kita jadikan rujukan itu yang membolehkan, kecuali hanya ada satu fatwa dari Darul Iftah Al-Azhar Mesir itu boleh asal dam itu bukan dam tamattu, bukan dam qiran, tetapi dam yang itu ya bukan dam tusuk tapi dam pisa'ah. Dam pisa'ah itu ya kalau dulu berburu, kalau sekarang kan tidak ada berburu bola atau berburu riak. Jadi seperti itu ya, tapi kan pada dasarnya dam tetap di ya. Jadi masih ada sisa waktu sedikit, mau dilanjutkan untuk diskusi lagi atau sudah cukup? Di sana. Kemudian yang ketiga, wadah. Gaji wadah itu yang tua-tua kasihan Pak. Pak, ini saya sudah menjelaskan sebelum diantar wadah Pak. Harus gimana Pak? Ada yang sampai nangis. Dan jangan tanya kaki hari dengan jadi saya nanti bantu asal padahal Tawaf wadah atau haji wadah Pak? Tawaf. Ya ini. Tawaf. Cekap. Tadi karena saking banyaknya roda susah ini mengingatnya. Pak Saki dari Bojonegoro. Tadi pertama terkait air sampai mau berangkat, mau pulang, kemudian masih belum bersih. Kemudian yang kedua, waktu tepat tadi untuk menyembelih dam, tapi padahal dia belum haji. Kemudian yang ketiga terkait apa tadi Pak? Yang ketiga tawaf wadah, waktu tawaf wadah. Ya. Pertanyaan saya begini, kita yang ada di sini semua adalah calon petugas haji. Harapan kami semua ini bisa berangkat menjadi pembimbing. Amin. Tentunya tadi Pak Dokter menjelaskan terkait dengan hasil-hasil mudzakarah dan juga saya baca di moderasi haji. Sedangkan hasil mudzakarah dan moderasi haji itu adalah dikasih lingkungan ketika ditanya oleh asesor, apakah kami akan menjawab sesuai dengan yang disampaikan Pak Dokter ataupun akan menjawab sesuai yang di buku Kementerian Agama itu, sehingga kami bisa lulus untuk sertifikasi ini juga dan bisa lulus untuk menjadi pembimbing gitu lah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Hakim,
Kemudian ini tadi yang terkait dengan pertanyaan nanti tes wawancara itu apakah akan dijawab sesuai dengan pemahaman dia atau kemudian sesuai dengan Oh iya, kan tadi kami jelaskan kecuali saat ia melaksanakan umrah. Nah tadi disampaikan bahwa perempuan atau jamaah haji perempuan yang belum di dalam buku-buku yang lainnya juga dibahas. Artinya beda kalau kita pergi ke Jakarta bawa mobil sendiri, kapan pulangnya kan terserah kita. Ya kecuali dengan pergi ke Mekah bawa pesawat sendiri gitu ya. Kapan pulangnya terserah dia, pulangnya tidak mengikut jadwal pemulangan pasti akan benar sebagai satu masalah yang darurat. Karena darurat ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sehingga dalam keadaan seperti itu ya, wong besok sudah jadwal pemulangan hari ini belum selesai haidnya, maka dia harus menyelesaikan. Jadi dia menyelesaikan tawaf fadhanya dalam keadaan haid. Nah kalau ditunda bagaimana? Ditunda kapan maksudnya? Menunggu selesainya. Lah wong besok pulang gimana? Karena ya dibolehkan dalam kondisi darurat tadi. Hanya itu pendapat jawabannya, tidak ada jawaban lain. Ya memang selama bisa diusahakan, itu kan namanya kasuistis ya. Ya kan ibu-ibu biasanya sudah diantisipasi jauh sebelumnya, misalnya dengan Primolut lah itu kan solusinya. Hafal saya karena sering ngomongin. Ya hanya seperti itu, dianggap sebagai darurat. Ad-darurat itu bihul mahdurat. Soal bagaimana hajinya ya sah berdasarkan darurat. Selebihnya ya sudah kita serahkan kepada Allah. Yang penting ghairu baghin wala 'adin. Terus yang kedua apa tadi? Ya memang tadi saya sampaikan ya memang pendapat-pendapat kan banyak ya di dalam fikih. Tetapi kita berusaha yang mengambil pendapat yang menurut kita itu lebih dekat ya kepada spirit yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kita dalam hal ini harus memiliki satu pengertian bahwa tidak ada satu pendapat pun yang kemudian memiliki kebenaran mutlak ya. Semua pendapat itu memiliki kebenaran relatif. Sehingga dalam hal ini memang ada yang sifatnya manalah yang kita anggap paling dekat dengan spirit yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu kita lakukan. Bahwa kemudian itu sah ya, saya kira sah-sah saja. Yang penting dia harus memiliki argumentasi syar'i gitu aja, yang memang kita bisa membacanya di berbagai kitab manasikul haji. Dan saya kira tidak ada masalah, hanya soal afdol dan tidak afdol saja. Terus yang ketiga apa? Oh iya, kan tawaf wada itu ya bagian dari wajib haji. Kalau seseorang tidak tawaf wada maka kena dam, itu aja. Kecuali perempuan yang belum tawaf wada datang bulan, maka ya bebas, dia dapat dispensasi, tidak pakai bayar dam. Terkait pertanyaan dari Darul Haramain tadi, jenengan diberi kebebasan untuk menjawab, yang penting argumentable ya. Yang penting argumentable ya. Saya kira tidak ada pemaksaan harus memenuhi sesuai dengan pendapat A, sesuai dengan pendapat B. Saya kira dalam dunia ilmu pendapat apa saja boleh, yang penting argumentable gitu aja. Saya sendiri belum membaca secara detail ya rumusan yang dihasilkan oleh Mudzakarah haji yang diadakan di Bogor itu. Cuma hanya saja sebelumnya saya menulis makalah terkait khuddam kharijal haram itu pada ijtima ulama fatwa yang saya ceritakan di Gresik tadi, yang memang dalam kitab-kitab fikih mu'tabarah tidak ada satupun yang membolehkan
menyembelih dam di luar tanah haram ya, kecuali tadi dam isaah bukan dam nusuk itu boleh, itu pun hanya satu qaul ya yang kita baca di web fatwanya Darul Iftah. Ya mungkin seperti itu sementara. Ya.